harapannya teman-teman tetap fokus untuk mengikuti perkuliahan pekan ini ya, di pertemuan ke-10 kelas Geodinamika B. Oke, sebelum masuk ke materi pekan ini, ada yang ingin didiskusikan terkait materi pekan lalu? Jika tidak ada yang didiskusikan, mungkin bisa Faradila Putri, ada? Hadir, Ibu. Boleh review nggak materi pekan lalu? Silahkan Faradila. Materi minggu lalu itu kalau nggak salah tentang mekanika fluida, Bu. Di mana di situ membahas tentang konsep dasar mekanika fluida, terus juga channel flows, channel flow sendiri itu terjadi ketika aliran fluida berada di bawah kanal saluran yang diapit antara dua lapisan padat. Terus juga membahas tentang rumus-rumus fluida gitu juga. Oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan sama Faradila? Mungkin cukup, Bu. Oke. Salsabila. Salsabila hadir? Atau Salsabil ya? Salsabil Anissa Romadoni. Ada? Tidak ada ya? Oke. Gilbert. Gilbert ada? Oke, Gilbert tidak ada ya. Kemudian Hadi. Hadi hadir? Oke, tidak ada. Hadi tidak hadir. Sandy. Hadir, Ibu. Oke, ada yang ingin ditambahkan dari materi pekan lalu yang disampaikan oleh Faradila? Kalau menurut saya, Bu, menambahkan ya, Bu. Itu kan tadi tentang mekanisme fluida. Yang mana itu fluida itu dia itu suatu material yang mampu mengalir gitu, Bu, sebagai penerapan dari si stresnya, Bu.
Terus kita tahu fluida itu dapat bergerak itu dipengaruhi oleh perbedaan tekanan, di mana itu perbedaan tekanan itu di antara kedua sisi channel atau adanya si kecepatan itu pada di bagian tepi-tepi itu channel. Tipe aliran fluida itu ada dua, Bu. Yang pertama itu outflow, yang dimana itu perubahan tekanan itu 0. Terus yang itu ada Poisson flow itu yang mana kecepatannya itu kecepatan seperti itu, Bu. Itu mungkin sekian dari saya, Bu. Oke, terima kasih banyak Sandy dan Faradila ya. Terima kasih atas reviewnya. Materi pekan lalu akan berkaitan dengan materi pekan ini, yaitu mekanika fluida yang kedua atau lanjutannya gitu ya. Oke, di hari ini kita punya beberapa outline di mana kita akan mengetahui pengaplikasian dari mekanika fluida itu sendiri. Langsung melihat dari segi tektoniknya. Yang pertama itu salt tektonik atau tektonik garam. Kemudian ada yang kedua, case kedua yaitu astenospheric counterflow atau aliran counterflow gitu ya di astenosfer. Kemudian yang ketiga adalah pipe flow atau aliran pipa. Nah, ketiga ini akan kita bahas satu-satu gitu ya, bagaimana tektonik tersebut atau aplikasi mekanika fluida di tektonik tersebut. Yang pertama, salt tektonik. Teman-teman bisa membayangkan atau berimajinasi gitu ya, sebuah batuan lapisan garam yang berwarna abu-abu ini lapisan garam gitu ya. Kemudian di atasnya ada lapisan sedimen. Nah, lapisan garam atau batuan garam ini punya sifat yang incompressible atau susah ditekan, tidak bisa ditekan. Sehingga dia tidak akan punya penambahan densitas gitu ya, karena dia sulit ditekan. Nah, lapisan garam tersebut gitu ya, dengan mekanisme yang hampir incompressible dapat dimodelkan sebagai fluida Newtonian dengan viskositas yang rendah. Nah, fluida Newtonian ini sudah kita bahas gitu ya di pertemuan pekan lalu. Jadi, ketika sebuah lapisan garam tertindih gitu ya, di atasnya ada lapisan batuan lain atau batuan sedimen, maka si lapisan garam itu sulit untuk ditekan, jadi tetap saja gitu lapisannya tuh mempertahankan dirinya. Namun yang lapisan di atasnya kan tidak serta-merta dia punya keadaan yang stabil horizontal, melainkan lapisan di atasnya itu punya perbedaan elevasi yang menyebabkan perbedaan tekanan yang up dip dan down dip. Nah, aliran garam dan kecenderungan garam untuk berpindah atau bermigrasi ketika diberikan tekanan oleh sedimen di atasnya atau oleh lapisan di atasnya itu merupakan fokus dari studi salt tektonik. Nah, aliran garam ini akan cenderung bermigrasi dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kalau pembebanan di atasnya semakin besar, semakin
tebal lapisan di atasnya, maka tekanan yang akan diberikan pada lapisan di bawahnya juga akan semakin besar dibandingkan dengan yang lapisan tipis. Nah, artinya aliran garam akan bermigrasi dari updip ke downdip. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas gitu ya, permasalahan sederhana di continental passive margin yang berada di atas lapisan batuan garam. Continental passive margin maksudnya adalah lapisan kontinental yang pasif atau yang tidak aktif gitu ya, yang berada di lapisan batuan garam, atau nanti kita sebutnya adalah lapisan sedimen. Oke, pada skenario ini gitu ya, pada gambar ini kita berekspektasi adanya perbedaan perilaku aliran di dalam batuan garam. Tentu aliran yang di dalam lapisan garam ini dipengaruhi oleh tekanan dari sedimen di atasnya. Nah, ketika pembebanan sedimennya ini stabil dan tidak bergerak secara horizontal, maka aliran yang terjadi di dalam lapisan garam adalah Poiseuille flow. Ya. Poiseuille flow. Di sini ada updip, downdip, kemudian ketika lapisan sedimen ini stabil dan tidak bergerak secara horizontal, ini lapisan sedimennya tetap dalam posisi seperti ini gitu ya, tidak ada pergerakan horizontal yang ini ke sini atau berpindah, maka aliran garam di bawahnya itu akan mengalir secara Poiseuille flow. Ada yang masih ingat Poiseuille flow itu apa? Joseph. Ada Joseph? Ada, Ibu. Ada. Oke, masih ingat nggak Poiseuille flow itu aliran yang seperti apa? Poiseuille flow itu, Bu, seperti aliran seperti aliran transisi mungkin, Bu, atau aliran laminar. Dipengaruhi oleh apa, Joseph? Biasanya dipengaruhi oleh kecepatan viskositas, Bu. Oke. Kecepatan atau tekanan? Ada yang ingin menambahkan? Latif, silakan. Izin menjawab, Bu. Di Poiseuille flow itu boundaries flow-nya itu bernilai 0, Bu. Jadi batas dari lapisannya itu 0 ya. Jadi tekanannya konstan. Jadi kecepatannya konstan. Atau tidak? Gimana? Yang di pinggir ini dia nilainya 0 atau sama? Nol ya. Maka di kecepatan di tengah aliran ini akan tinggi gitu ya dibandingkan dengan di bagian boundariesnya atau batasnya. Oke, terima kasih Joseph, Dinda, dan Latif.
Nah, ini mekanisme aliran garam Poisson flow ketika lapisan sedimen di atasnya tidak bergerak secara horizontal atau stabil. Nah, kemudian ketika sebuah lapisan sedimen tersebut tidak bisa menahan tekanan secara lateral atau karena variasi perbedaan ketebalan, nih ya, kan ketebalannya sangat berbeda nih. Maka akan terjadi patahan atau patah di lapisan sedimen tersebut. Nah, ini terjadi patah karena dia tidak bisa menahan tekanan secara lateralnya karena variasi ketebalan, sehingga menyebabkan sedimen di sini bergerak. Kan karena tekanan lateral nih. Ini ada tekanan dari sini. Kemudian setelah itu dia tidak bisa menahan tekanan yang ada sehingga patah atau failure. Kemudian karena patah ini dia bergerak, material sedimennya bergerak atau berpindah secara horizontal. Sehingga proses ini menyebabkan aliran aliran lapisan garamnya, aliran fluida di lapisan garam tersebut menjadi aliran coat atau dominan sebagai aliran coat. Oke, kita coba cek translate ya. Spellingnya tingkat kesamaan bisa ya. Ini hal yang paling esensial. Oke, coat flow. Nah, coat flow ya, saya ulangi, coat flow terjadi ketika adanya perubahan atau perpindahan massa sedimen secara horizontal. Perpindahan massa sedimen secara horizontal itu disebabkan karena adanya tekanan secara lateral yang menyebabkan patahan atau failure sehingga mengguncang material sedimen tersebut dan berpindah. Oke, itu ada di salt tektonik atau tektonik garam. Nah, ada lagi mekanisme aliran yang kombinasi antara Poisson dan coat flow. Bagaimana bisa terjadi, Bu? Nah, di sini dijelaskan beberapa faktor seperti sebaran jaringan. Ketika gitu ya, si lapisan sedimen ini terkena tekanan lateral, kan kalau sedimen kan compressible ya, beda dengan lapisan garam yang tidak bisa kita tekan. Nah, ketika kita tekan, sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Dia patah, namun perpindahannya itu bukan sebagai material-material kecil yang berpindah, melainkan sebagai blok-blok yang berpindah, rigid block atau blok yang padat yang berpindah, sehingga akan besar-besar gitu ya materialnya, akan menyebabkan kombinasi antara coat flow dan Poisson flow. Karena sekarang kita perhatikan dua gambar ini, ada titik di mana ada gambar sebelum di sini di bawah lapisan bawahnya itu banderisnya 0 dan yang di atas ini nggak 0 karena ada perbedaan atau perpindahan massa tadi yang rigid block. Gitu ya. Ada 3 mekanisme di tektonik garam, ada Poisson flow, coat flow, dan kombinasi keduanya, yang masing-masing dipengaruhi oleh
bagaimana tekanan pada lapisan sedimen di atasnya. Oke. Ini ada model prediksi gitu ya. Ketika kita memberikan sebuah sedimen, lapisan sedimen di atasnya dan lapisan garam gitu ya, yang di sini nih, ini yang abu-abu tua lapisan garam. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika lapisan garam yang tebal ini thick, dia tidak berpindah, tidak ada pergerakan massa, maka akan menyebabkan gitu ya Poisson flow. Kemudian ada yang kedua, ini ada perpindahan massa yang cukup besar gitu ya di lapisan yang tebal. Namun dia punya kombinasi antara lapisan garam ini. Ada yang Poisson flow, ada yang kombinasi dari cold flow. Ada yang bahkan cold flow saja, gitu ya. Bergantung sama bagaimana perpindahannya. Kalau tidak ada perpindahan ya dia akan terjadi Poisson flow. Kalau ada perpindahan massa maka cold flow, gitu ya. Beda lagi nanti ketika lapisannya ini tipis. Kalau tipis kan artinya pembebanannya tidak besar ya, atau tekanan dari lapisan sedimen di atasnya itu tidak besar. Nah, ini adalah model prediksi dari mekanisme aliran fluida di tektonik garam. Oke. Nah, setelah kita bahas tektonik garam, kita move ke proses geodinamika yang lain, yaitu aliran di astenosferik atau di astenosfer. Teman-teman masih ingat astenosfer itu punya sifat solid atau liquid atau fluida? Memiliki kecenderungan tidak keduanya, Bu, tapi lebih ke arah ke fluida seperti itu, Bu. Dia nggak terlalu padat. Oke, dia plastis ya. Terima kasih. Nah, bayangkan gitu ya, astenosfer ini kan letak sebentar ya. Oke, kita balik ya. Terima kasih Fahri. Ya, teman-teman ingat gitu ya, kemarin sebelum UTS kan kita bahas ada konveksi mantel dan sebagainya gitu ya. Nah, sifat astenosfer cenderung liquid gitu ya.
Sehingga kita akan melihat bagaimana pola aliran mantel yang menggambarkan pergerakan lempeng litosfer pada permukaan bumi yang menghasilkan sebuah arus balik atau counterflow di dalam bagian atas astenosfer. Nih, jadi astenosfer bergerak gitu ya, mengalir. Kemudian kita akan melihat ternyata ada counterflow atau arus balik yang dekat dengan litosfer atau yang berada di atas astenosfer bagian atasnya. Nah, bagaimana mekanisme ini bisa terjadi? Maka gitu ya, kita mengasumsikan lempeng yang bersifat rigid atau litosfer ini bersifat rigid bergerak dengan kecepatan U0. Lempeng-lempeng di atas astenosfer atau di permukaan bumi itu bergerak dengan kecepatan U0. Kemudian kita asumsikan pada kedalaman Y sama dengan H itu bernilai 0. Hal ini gitu ya, Y sama dengan H di sini di batas astenosfernya ini bernilai 0 atau batas banderisnya kecepatannya bernilai 0. Hal ini akan menjelaskan bahwa arus balik tersebut berlawanan arah dengan arah pergerakan lempeng didasarkan pada konservasi massa. Maksudnya bagaimana Bu konservasi massa gitu ya? Nah, kita cek lagi. Lihat ya, bahwa kita sudah setuju bahwa Y sama dengan H ini nilainya 0. Dengan kecepatan litosfernya U0. Dan batas antara litosfer dan astenosfer ini Y sama dengan 0. Atau kita asumsikan kedalaman Y sama dengan 0. Oke. Nah, secara matematis gitu ya, kita ingat bahwa ada 1D channel flow equation di pertemuan kemarin. Di mana gitu ya, dari rumus ini kita bisa lihat gitu ya, secara matematis untuk mendapatkan kecepatan di mekanisme astenospheric counterflow ini U0 ditambah HL atau ini kecepatan dari aliran fluidanya, kemudian integral dari 0 sampai ke H ini ya, sampai ke H U dy sama dengan 0. Oke, kalau HL berarti ke dalam ketebalan litosfer, kalau H aja berarti astenosfer. Maka kemudian kita masukkan atau substitusikan U di sini dengan 1D channel flow. Seberapa dekat maka kita dapat gitu ya, dapat hasil dari integral 0 hingga ke H U dy adalah H pangkat 3 per 12 N dP per dx plus U0 H per 2. Ini adalah kecepatan keseluruhan mekanisme astenospheric counterflow. Lalu, bagaimana untuk menyelesaikan pressure gradient atau
perubahan tekanan. Kan tentu gitu ya, dia akan punya perbedaan tekanan. Baik itu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini kan punya masing-masing perbedaan tekanan. Sehingga perbedaan tekanan terhadap dx itu dihitung dari sini. Adapun presisi itu Nah, kan ini dp ya, ini dp per dx. Kita mau cari dp per dx. kondisinya tidak berubah. Nah, sehingga gitu ya, ketika kita Dalam beberapa kali kita selesaikan dengan matematika seperti ini, hasil kita kita akan mendapatkan 1D channel flow untuk kecepatan si counterflow atau arus baliknya. Arus baliknya itu sama dengan U0 dikali 1 min Y per H plus 6 dikali HL per H ditambah setengah dikali Y kuadrat per H kuadrat min YH. Nah, lalu seperti apa gitu ya? sebenarnya di paper ini tuh Kalau kita lihat dari persamaan ini, kira-kira ada variabel yang seharusnya ada dalam persamaan fluida namun hilang pada persamaan berikut. Kira-kira apa yang mempengaruhi ya, di persamaan fluida ini yang hilang dari persamaan ini? Izin jawab Bu, gradien tekanan. Gradien tekanan dp per dx. dp per dx di sini ya. di sini Ada yang spesifik lagi, di gradien tekanan dipengaruhi oleh parameter apa kira-kira dalam fluida? Masih ingat N nggak? Nu eta itu kalau apa viskositas Bu. yang pertama Nah, viskositas. Nah, viskositasnya gitu ya hilang di persamaan ini. Karena apa gitu ya? sebelum reaksi Kira-kira nih, memiliki cekatan teman-teman punya lapisan atasnya lapisan yang solid. Kemudian astenosfer liquid. padahal kita tahu bahwa Kemudian kita hilangkan gempa-gempa persamaan fluida atau variabel viskositas dari persamaan fluida. ada sumber gempa seperti Atau setelah setelah disubstitusikan dari daerah-daerah 1D channel flow kemudian masuk mendapatkan kecepatan dari astenosfernya, ternyata viskositasnya hilang. Nah, hal ini gitu ya. namun ya kalau kita Hal ini gitu ya. Mengapa terjadi? Karena viskositas dan itu belum presisi sehingga kita di astenosfer ini meningkatkan kejelasan di mana tidak sebenarnya- diperhitungkan untuk di mana sih melihat kecepatan dari arus baliknya. kita bisa gunakan untuk studi seismometri ya, mengidentifikasi biometri patahannya Karena viskositasnya dianggap stabil atau sama di seluruh astenosfernya. Hal apa yang sangat berpengaruh terkait counterflow ini? Ini dipengaruhi oleh tekanan dari litosfer. yang memiliki Jadi tekanan litosfer kan tinggi dan biasanya karena dia bergerak juga. Kemudian daerah yang paling dekat dengan litosfer ini atau astenosfer bagian atas, dia punya kecenderungan untuk memiliki kecepatan yang berarah sama dengan litosfer atau arus balik. Oke. Nah,
kemudian dia gradien dari pressure-nya, gradien tekanannya akan membalik atau membalikkan kecepatan arus balik ke daerah atau ke arah yang sama, arah yang seharusnya ke sini. Sehingga saat di sini gitu ya, dia kan cenderung kecepatannya besar, kemudian kecil, kemudian 0, terus berbalik arah. Nah, itu yang menyebabkan arus balik dari counterflow. Oke. Dan yang terakhir adalah inflasi pencitraan. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Berarti ada katanya tidak lama. Sebelum kita masuk ke pipe flow. Cerah dan mantel. Atau Oke, sambil menunggu gitu ya, saya break maka kita ke belakang 5 menit. Oke, silakan teman-teman.
Oke, kita lanjut ya. Yang ada hanya di daerah daerah tertentu. Kita akan masuk ke mekanisme aliran fluida di pipe flow atau di Kalau bisa aliran pipa. Nah, teman-teman pernah lihat pipa pastinya gitu ya, lingkaran yang punya jari-jari tertentu. Nah, di sini gitu ya digambarkan bahwa R kecil merupakan lubang pipanya, kemudian R besar ini tuh ini ke sini gitu ya. Ini adalah lapisan pipanya. Kan kalau pipa kan dia punya gini lah. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Nah, berbeda gitu ya skenario yang ada di salt tektonik atau di asthenospheric counterflow. Aliran di pipa ini mempertimbangkan fluida mengalir di dalam pipa bundar dengan radius R. Nah, R besar ya. Full di pipa itu tuh fluidanya mengalir dengan radius R. Ada salah satu stasiun. Seperti yang dibayangkan, fluida di sini dikontrol sepenuhnya oleh perbedaan tekanan sepanjang pipa tersebut. Kan misal teman-teman punya pipa panjang gitu ya, 1 meter. Kalau salah satu ujungnya kalian berikan tekanan, maka fluida yang mengalir tentu akan berbeda atau akan berubah. Oke. Nah, saya ambil casan dulu sebentar. Ada juga stasiun yang jarak epicenternya ini lebih besar dari kedalaman. Jadi bervariasi. Sehingga ada batasan yang unik gitu ya dalam kedalaman. Kalau semuanya jauh atau semuanya dekat dan tidak ada batasan yang unik, sehingga nanti ketidakpastian kedalaman sangat tinggi. Lalu yang keempat itu adalah routine square, nilai error. Error antara. Kita lanjutin ya. Jadi pada aliran fluida di pipa itu akan sangat bergantung bagaimana tekanan di sepanjang pipa tersebut. Contohnya, nih ya, perbedaan tekanan dari P1 dan P0 dari sini, dari arah yang berlawanan, bertindak di bagian pipa tersebut sepanjang L. Tentu gitu ya, masuk dan P0. Kita asumsikan kecepatan bervariasi hanya dari fungsi jarak dari pusat pipa R. Pusat pipa R. Jadi prinsip metode kita untuk setiap bagian dari pipa dengan radius R kecil, gaya tekan pada tepi silinder akan diseimbangkan oleh gaya geser yang ada di daerah tersebut. Jadi gaya tekannya ke sini akan seimbang dengan gaya geser atau gaya geser dari sini, dari banderis pipanya. Oke. Jadi tekanan ini di sini di R kecil akan diseimbangkan atau distabilkan dengan gaya gesek dari banderis pipanya. Kita mendapatkan maka gitu ya, di pipa tersebut akan terjadi di banderisnya 0 gitu ya, akan terjadi aliran yang seperti ini, 0 ke
memuncak kemudian nol lagi. Ini cold flow atau Poisson flow? Dinda. Model kita itu berupa lokasi, berupa X, Y, Halo Dinda. posisi dan kedalaman serta waktu original, waktu kejadian. Atau Satrio Krishna ada? Panggilannya, lalu kita update cerita. Hadir dulu. Nah, aliran seperti ini merupakan mekanisme Poisson atau code. Residual dari interaksi. Yang benar. Tidak Code. berubah. Coba tanya temennya Satrio, silakan panggil satu. Betul code atau bukan? Karena metode Giger ini merupakan landasan awal untuk Siapa yang ditunjuk temennya? Latih Bu. Latif, bisa bantu Satrio enggak? Itu Poisson, misalnya boundaries velocity-nya bernilai 0 di situ. Oke. Ya, terima kasih Latif. Kemudian Satrio, nanti diulang kembali ya materinya. Nah, ini adalah Poisson flow karena gaya gesek di banderis ini kan diseimbangkan, artinya kan sama dengan 0 ya. Maka banderisnya 0 sehingga menyebabkan aliran fluida seperti ini atau Poisson flow. Oke. Lalu lebih kecil relation antara force equal atau aliran tekanan alirannya dengan kecepatan UR ke shear force balance atau keseimbang, maka seperti ini. P1 min P0 pi R kuadrat sama dengan min pi 2R per R kali L dikali shear force atau gaya geser. Kemudian kalau kita selesaikan persamaannya, maka gaya geser sendiri didapatkan dari R per 2 dP per dx atau perubahan tekanan per dx. Jadi ada event I dan ada event J. Semakin Ada kejadian I dan ada besar perubahan tekanannya, oleh dua stasiun. maka akan semakin besar nilai gaya gesernya. Oke. Nah, nantinya ya kita ingin meminimalkan Nah, untuk Newtonian fluid event I. di sebuah silinder, kan pipa tuh sebuah silinder ya, dengan constitutive relationship is of the form tau sama dengan eta plus eta dikali du per dr. Perubahan kecepatan terhadap jari-jarinya. Mendapatkan residual tidak. Artinya residual Nah, kemudian untuk stasiun dari aliran ini kita bisa memberikan gitu ya kesetimbangan antara kemiringan velocity atau perubahan velocity dari aliran ini. Kan ini punya perubahan ya velocity-nya. jadi residual Velocity-nya dihitung dengan du per dr sama dengan R per 2 dikali viskositas dp per dx untuk menghitung kecepatan atau perubahan kecepatan di sini di pipa tersebut. Oke. waktu perjalanan Lalu gelombang dari perubahan kecepatan, maka kita bisa dapatkan nilai kecepatan fluidanya yang mengalir di pipa ini dengan rumus minus 1 per 4 N dP per dx R kuadrat, R besar ya, R besar kuadrat per R kecil. hasilnya harusnya mendekati Nah,
Based on this equation, what is the maximum flow velocity in the pipe? Kan ini kecepatan seluruhnya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung maksimum velocity di titik ini, Bu? Catat. You don't need to solve for values. Simply find the symbolically. Jadi teman-teman tidak perlu menyelesaikan berapa nilainya. Namun teman-teman bisa memberikan gitu ya, memberikan simbolik atau di sini adalah nilai maksimumnya atau di tengah-tengah dari pipa ini merupakan kecepatan maksimumnya. Oke, gitu ya. Ini ada penurunan. Lalu sehingga gitu ya, Umax sama dengan kan si R ini adalah jari-jari kecilnya ya. Kita asumsikan sebagai R sama dengan 0 untuk mendapatkan kecepatan maksimum. Maka persamaannya akan berubah. Jadi 1/r kuadrat R besar dibagi 4 eta dp per dx. Oke. Namun gitu ya, setelah kita punya kecepatan maksimum, bagaimana sih aliran fluida yang ada di dalam pipa? Yang aslinya tuh seperti apa gitu? Misal teman-teman punya punya selang atau pipa, si airnya bagaimana kita mau meninjau aliran air di pipa tersebut seperti apa. Nah, ketika alirannya sesuai dengan sesuai keadaan normal gitu ya, akan menimbulkan aliran laminar seperti ini ya. Alirannya lurus, terus kecepatan yang di tengahnya semakin tinggi. Ini ditujukan pada tanda pagar. Ada lagi ternyata gitu alirannya tuh nggak sesempurna ini atau nggak senormal ini, melainkan terbentuk pusaran-pusaran atau eddies pada aliran fluida di dalam pipa yang membentuk aliran turbulen ya, turbulensi. Stasiunnya, lokasinya. Dengan arah yang seperti ini ya, turbulen, kacau. Oke. Penentuan antara bagaimana aliran laminar dengan aliran turbulen itu bisa dihitung dengan angka Reynolds. Ya, jadi angka Reynolds merupakan angka yang digunakan untuk menentukan jenis aliran dalam pipa, di mana angka Reynolds itu disimbolkan sebagai RE sama dengan rho dikali kecepatan dikali diameter pipanya per viskositasnya. Kira-kira berapa? Nah, ini ya. Sehingga aliran akan turbulen jika Reynolds-nya lebih besar dari 2200. Ya, kalau teman-teman punya density, kemudian kecepatan rata-rata dari aliran fluidanya diketahui, diameter pipanya, dan ternyata hasilnya itu besar, maka alirannya aliran turbulen. Jadi sangat bergantung ya, kalau viskositasnya rendah, terus diameter pipanya besar, kecepatannya juga besar, maka akan menimbulkan turbulen. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan?
lebih jumlah Silakan. linknya ya, link antar eventnya di untuk menjadikan satu tetangga. Misal satu kelompok tetangga ini ada definisi. Kalau tidak ada yang didiskusikan, silakan dicek Google Classroom-nya. Satu klaster, yang satu klaster, satu tetangga itu minimumnya harus berapa? Kalau kurang dari itu maka tidak dipertimbangkan. Lalu ada min ops, nah ini ops ini adalah minimum number of things safe. Sudah Bu. Oke, ada yang ditanyakan dari tugasnya? Ya, yang disimpan. Tidak ya? Dikumpul. Bu. Ya, gimana? Ini Apakah itu ada minimal halamannya untuk dekat penyimpanannya? Tidak ada. Ops, ya. Itu adalah maksimum. Tidak ada minimal halamannya, maksimumnya 4 halaman. Berarti 2 lembar ya. Semakin komprehensif dan semakin padat, jelas, dan singkat, itu akan semakin bagus. Oke. Nah, Sesuaikan dengan gaya bahasa masing-masing ya. Memeriksa data P dan S di dalam buletin ya, untuk pasangan-pasangan event dengan informasi. Oke. Ada lagi? Stasiun-stasiun yang digunakan untuk mengoptimalkan kualitas beraktivitas pasangan event dan pasangan fase dari event. Oke. Jika cukup, kita absen ya.